anak-anak, jumpa lagi di channel YouTube Siti Rosidah. Pada video kali ini kita akan membahas Ayo Mencoba halaman 35 sampai 36 materi bilangan bulat untuk kelas 6 SD. Jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Ayo mencoba halaman 35 materi kelas 6 SD. Nomor 1, ubahlah kalimat matematika berikut ke dalam garis bilangan. A, negatif 5 ditambah 12 sama dengan 7. Nah, di sini sudah ada garis bilangan. Nah, kemudian kita rubah matematika ini, model matematika atau kalimat matematika ini ke dalam garis bilangan. Caranya di sini negatif 5. Berarti dari 0 kita buat garis menuju negatif 5. Ini 0 ya di sini sampai negatif 5. Tanda panahnya ada di negatif 5. Kemudian karena di sini ditambah ya, karena negatif 5 berarti dari 0 ke kiri ya. Kemudian ditambah 12. Nah, kalau ditambah berarti ke arah kanan. Dimulai dari mana? Dimulai dari negatif 5, 12 ke arah kanan. 12 langkah ke arah kanan berarti 5, negatif 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti pas ada di 7. 12 langkah dari negatif 5 berarti jatuh di bilangan 7 positif. Maka garisnya kita buat seperti ini. Kita tarik garis atau kita buat garis dari negatif 5 sampai 7. Nah, seperti ini. Artinya negatif 5 ditambah 12 maka hasilnya adalah 7. 1B, 10 ditambah negatif 8 sama dengan 2. 10 berarti dari 0 kita buat garis dari 0 sampai 10. Jadi ke kanan ya. Nah, ini tanda panahnya. Dimulai dari 0 sampai 10. Kemudian ditambah negatif 8. Berarti negatif 8. Kalimat ini sama dengan 10 dikurang 8. Berarti dari 10 kita melangkah sebanyak 8 langkah ke arah kiri karena dikurang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti sampai di 2. Berarti di sini kita buat garis lagi dari 10 sampai ke bilangan 2. Nah, kemudian tanda panah yang kedua ini menuju kemana? Ternyata menuju ke bilangan 2. Nah, inilah garis bilangan dari 10 ditambah negatif 8 sama dengan 2. 10 ditambah negatif 8 maka ke kiri 8 langkah maka hasilnya adalah 2. 1C, 8 dikurang min 7 sama dengan 15. Nah, untuk kalimat ini kan sama dengan seperti ini. Ekuivalen dengan 8 min berarti plus 7 sama dengan 15. Nah, sekarang 8 positif berarti dari 0 menuju bilangan 8. 0 sampai 8.
Ini pangkalnya, mulainya di sini ujung panah dari garis yang pertama mewakili bilangan 8. Kemudian ditambah berapa? 7. Positif 7. Berarti dari 8 ya sebanyak 7 langkah. 1 2 3 4 5 6 7. Berarti sampai 15. Kita buat garis dari 8 sampai 15. Nah, kalau sudah, sekarang kita perhatikan. Nah, di sini ujung atau titik ujung dari garisnya tadi itu menunjuk bilangan berapa? Menunjuk bilangan 15. Maka artinya 8 ditambah 7 sama dengan 15. Atau ada juga garis bilangan yang seperti ini. Untuk menentukan hasilnya ini itu membuat garis gini. Nah, di mana garis itu ditarik dari pangkal garis yang pertama ya, pangkalnya ini kan, sampai ujung dari garis yang kedua. Bisa kita buat garis putus-putus gitu juga tidak apa-apa. Atau bisa juga diberi dengan warna yang lain, dibuat garis menggunakan warna yang lain. Nah, seperti ini. Seperti ini juga bisa. Ini artinya 8 ditambah 7 hasilnya adalah 15. 1D negatif 11 dikurang negatif 8 sama dengan negatif 3. Nah, negatif bertemu negatif ini sama dengan positif atau operasinya menjadi tambah ya. Artinya ini sama dengan min 11 ditambah 8 sama dengan min 3. Nah, untuk garis bilangannya di sini negatif 11 berarti dari 0 ke kiri sebanyak 11 langkah atau menuju bilangan negatif 11. Kita buat garisnya. Pangkal garis ada di 0, kemudian ujungnya kita beri tanda panah, berarti ini menunjukkan bilangan ke-11, negatif 11, kemudian ditambah 8. Kita buat garis yang dimulai dari negatif 11, 8 langkah ke kanan karena positif ya. Sehingga di sini 1 2 3 4 5 6 7 8. Berarti di sini negatif 3 ya, sampai di negatif 3. Kita buat garisnya. Ini pangkal dari garisnya yang kedua, ini ujungnya. Nah, ujung garis ini menunjukkan bilangan berapa? Menunjuk bilangan negatif 3. Maka hasil dari negatif 11, garis ini negatif 11 ditambah 8, hasilnya adalah negatif 3. Atau biasanya ada juga yang menentukan hasilnya dengan cara seperti ini, membuat garis lagi dari ujung garis yang kedua sampai ke titik pangkal garis yang pertama tadi. Kita menggunakan garis putus-putus ya, sampai titik pangkal yang pertama tadi. Nah, seperti ini. Nah, kalau begitu dilihat panjang garis ini berapa? Panjangnya adalah 3 satuan. Ada yang seperti itu juga ada. Maaf, saya ralat. Jadi garis putus-putus ini yang menunjukkan hasilnya itu ditarik dari titik pangkal garis yang pertama menuju ujung dari garis yang kedua tadi. Nah, maka di sini garisnya ini juga menunjuk ke bilangan negatif 3. Jadi inilah garis bilangan yang menggambarkan
kalimat matematika negatif 11 ditambah 8 sama dengan negatif 3. Nomor 1E, negatif 2 ditambah negatif 8 ditambah negatif 7 sama dengan negatif 3. Nah, sekarang negatif 2. Negatif 2 berarti dari 0 ke negatif 2. Kita buat garis. Dari 0 ke negatif 2. Ya, ini tanda panahnya. Ini titik pangkalnya. Kemudian dilanjutkan ditambah negatif 8. Ditambah negatif 8 artinya dikurang 8. Berarti ditambah negatif 8 lagi. 8 langkah ke arah kiri karena negatif. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai ke negatif 10. Berarti kita buat garis lagi. Dari negatif 2 panjangnya sampai ke negatif 10. Kemudian kita beri tanda panah. Nah, kemudian kalimat berikutnya dikurang negatif 7. Dikurang bertemu di sini tanda negatif. Ini artinya sama dengan plus. Berarti ditambah 7. Kalau ditambah 7 positif berarti ke kanan sebanyak 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti sampai di negatif 3. Kita buat garis dari ujung garis ini. Jadi titik pangkalnya itu lurus dengan ujung garis yang kedua sampai ke negatif 3. Ini titik pangkal, ini ujungnya. Nah, hasilnya maka panah yang terakhir kita tarik garis ke bawah putus-putus. Nah, menunjukkan bilangan negatif 3. Nomor 2, ubahlah garis bilangan berikut menjadi kalimat matematika. A. Nah, sekarang kita lihat garis yang pertama. Garis yang pertama di sini menunjukkan dari 0 sampai ke negatif 5. Artinya bilangannya adalah negatif 5. Kemudian ada garis lagi. Dimulai dari negatif 5 sampai ke negatif 11. Kita hitung ada berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 langkah. Dan garisnya ini menuju ke kiri kembali ya. Berarti kalau ke kiri berarti di sini negatif 6. Nah, sedangkan garis yang putus-putus ini, garis ketiga ini adalah menunjukkan hasilnya. Berarti di sini sama dengan garisnya ini menunjuk ke bilangan negatif 11. Maka hasilnya negatif 11. Nomor 2B, kalimat matematika dari garis bilangan ini adalah garis yang pertama dari 0 ke kanan menunjuk ke bilangan 7. Berarti di sini kalimatnya 7. Kemudian ada garis kedua dari 7 ke kiri. Berarti kalau ke kiri itu dikurang ya. Dikurang berapa? Kita hitung. Panjang garis ini berapa satuan? Dari 7 ke negatif 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti di sini negatif 9. Sama dengan hasilnya berapa? Hasilnya itu adalah garis yang putus-putus ini. Garis putus-putus ini yang menunjukkan hasil itu kita tarik dari titik pangkal garis yang pertama sampai ke ujung garis yang kedua. Nah, ternyata di sini kalau kita buat garis ya menunjukkan bilangan negatif 2, maka hasilnya 2. Inilah kalimat matematika dari garis bilangan yang ada di soal nomor 2B. Nomor 3, tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat berikut. A. Negatif 12 ditambah 7 sama dengan negatif 5. Kemudian yang B, 10 dikurang negatif 14 itu sama dengan 10 ditambah 14 ya. Kalau ada negatif bertemu negatif itu sama dengan positif. Artinya 10 ditambah 14 hasilnya sama dengan 24.
Kemudian yang C, negatif 25 ditambah negatif 53. Berarti ini dikurang lagi, berarti hasilnya negatif. Negatif berapa? 5 ditambah 8. 5 tambah 3 di sini 8, kemudian 2 tambah 5 itu 7. Maka hasilnya negatif 78. Lanjut, nomor 3D, 15 ditambah titik-titik negatif 20. Hasilnya negatif 20. Ini sama dengan atau ekuivalen menjadi negatif 20 dikurang 15 sama dengan negatif 35. Maka di sini isinya adalah negatif 35. Nomor 3E, titik-titik dikurangi min 23 sama dengan 50. Ini sama dengan titik-titik ya kan ditambah 23 sama dengan 50. Artinya kalau kita mencari titik-titik di sini berarti 50 dikurang 23. 50 dikurang 23 berarti hasilnya 27. Jadi di sini titik-titiknya adalah 27. Nomor 4, sebuah bola dilemparkan ke atas hingga ketinggian 5 meter. Bola tersebut terjatuh ke dalam sumur di kedalaman 4 meter. Berapa meter jarak yang ditempuh bola dari posisi awal hingga akhir? Kalau kita menyelesaikan ini menggunakan model matematika, maka bola dilempar ke atas hingga ketinggian 5 meter, berarti 5 positif ya, 5 positif. Kemudian dia jatuh ke dalam sumur sampai ke kedalaman 4 meter, berarti ini sampai ke kedalaman berarti kan negatif. Maka ini sama dengan 5 ditambah berapa meter jarak turun ke bawah itu sehingga hasilnya sampai negatif 4 atau sampai di kedalaman 4 meter di bawah permukaan tanah ya, berarti negatif 4. Maka untuk mencari berapa kedalamannya ini adalah, saya tulis ulang, 5 ditambah titik-titik sama dengan negatif 4. Ini sama dengan titik-titik sama dengan negatif 4. Ini positif menjadi negatif 5. Maka hasilnya di sini adalah negatif 9. Maka titik-titik di sini isinya adalah negatif 9. Maka kita bisa tulis 5 ditambah negatif 9 hasilnya negatif 4. Berarti karena ini tadi adalah jaraknya. Jarak atau jarak gini, jarak tempuh bola dari posisi awal hingga akhir adalah 9 meter. Nomor 5, suhu badan seorang anak ketika demam 39 derajat Celcius. Setelah diberikan obat penurun demam, suhu badan turun 4 derajat Celcius. Tentukan suhu badan anak setelah diberikan obat. Berarti 39 derajat Celcius dikurang 4 derajat Celcius. Hasilnya adalah 35 derajat Celcius.